Sejarah Bank Indonesia dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Dejavasche Bank. Ide ini bermula dari gagasan Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Mr. T.C. Eliot, yang melihat bahwa untuk menopang bisnis perkebunan di Jawa pada saat itu, kemudian dilihat juga dengan tingkat transaksi keuangan yang tinggi, ini diperlukan adanya penertiban dan pengaturan sistem pembayaran yang dikelola oleh lembaga keuangan. Usulan itu disambut baik oleh Raja Willem L dengan mengirimkan surat kuasa tanggal 9 Desember 1826 kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sebuah bank dengan wewenang khusus yang berjangka waktu yang disebut dengan oktrooi. Ini menarik untuk kita bahas karena pertanyaannya sederhana, bagaimana kelanjutan perkembangan hingga DJB berevolusi menjadi Bank Indonesia, dan akan kita bahas dalam naik turun independensi Bank Indonesia. Independensi di sini penting karena kita tahu bahwa bank sentral di dunia pun juga mempertahankan hal ini untuk membedakan kepentingan politik dan juga kepentingan keuangan negara. Nah, ini kita melanjutkan kembali kalau kita lihat dari sisi sejarahnya terlebih dahulu. Nah, ini melanjutkan izin dari Raja Willem L, dan setelah proses persiapan selama 1 tahun, kita melihat pada Januari 1828 lewat surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 25 ditetapkanlah akte pendirian Dejavasche Bank yang dikenal dengan singkatan DJB, dengan Mr. C. De Haan sebagai Presiden DJB dan C.J. Smolder sebagai sekretarisnya. Fungsi dari DJB hingga pada waktu itu dikatakan hanya sebagai bank sirkulasi saja atau bank sentral yang berfungsi mencetak dan mendistribusikan uang. Nah, selain itu ada fungsi lainnya di mana DJB memiliki peran monopoli perdagangan hasil bumi di sini dengan keluar dari Indonesia, dan DJB memegang mandat sebagai pencetak mata uang Indonesia yang saat itu belum bernama rupiah. Dan sesuai dengan nama lembaga pencetaknya, mata uang Dejavasche Bank yang dikenal dengan nama Gulden. Di sini apabila Anda tidak asing berarti waktu pelajaran sejarah banyak memperhatikan ya. Ini merupakan alat pembayaran resmi di Indonesia pada saat itu. DJB pertama kali mencetak uang kertas sebanyak kurang lebih 120.000 dengan pecahan 1.000, 500, 300, 250 dan juga 25. DJB juga terkenal dengan hak oktroinya di sini yang berbeda dengan negara-negara lainnya, atau hak untuk memonopoli sirkulasi perputaran uang di dalam negeri. Nah, dengan hak tersebut, DJB membuka banyak cabang di 2 kota besar lainnya, Semarang dan juga Surabaya. Dan selanjutnya, mari kita lihat di sini kelanjutan sejarah daripada Bank Indonesia. Di sini ada hubungan antara DJB dan juga Nanpo Kaihatsu Ginko. Nah, ini kita mulai dari Mei 1940 pada Perang Dunia Kedua yang pada saat itu meletus. Belanda saat itu berhasil diduduki oleh Jerman, dan pemerintah Hindia Belanda mengumumkan keadaan darurat, dan di tengah pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia, Jepang yang memiliki ideologi fasisme sama seperti Jerman kemudian melakukan penaklukan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk akhirnya juga Indonesia di dalamnya. Tahta Belanda atas Indonesia pun akhirnya berhasil direbut di kala itu. Para tentara Jepang yang berdatangan ke Pulau Jawa mulai melikuidasi bank-bank Belanda di Indonesia. Untungnya Presiden DJB berhasil memindahkan seluruh cadangan emasnya ke Afrika Selatan dan juga Australia. Saat itu militer Jepang mendesak penduduk lokal dan pemilik bank untuk menyerahkan seluruh aset kepadanya. Dan pada April tahun 1942 di sini Jepang terus menguasai bank-bank di Indonesia dengan mengeluarkan banking moratorium, di mana seluruh bank Belanda, Inggris dan beberapa bank China dilikuidasi dan diambil alih lembaga keuangan Jepang. Nah, menarik untuk kita perhatikan karena sementara itu pemerintahan Jepang lalu mendirikan bank sirkulasi sendiri ini untuk menggantikan, khusus untuk Pulau Jawa guna mengamankan aset dan cadangan uang di kawasan tersebut yang diberi nama Nanpo Kaihatsu Ginko yang menjadi bank sentral untuk Jepang di Indonesia pada saat itu. Dan mata uang yang mata uang baru yang dicetak oleh Jepang kemudian dikenal dengan istilah mata uang invasi. Kemudian masih menggunakan istilah gulden juga sebagai mata uang, namun dengan perubahan nama dan juga desain pada mata uangnya. Nah, tetapi akhirnya Bank Jepang ini kemudian dibubarkan saat sekutu menyerang Jepang pada tahun 1945. Namun hingga bulan Maret 1946 jumlah uang beredar di wilayah Hindia Belanda kemudian sudah berjumlah sekitar 8 miliar gulden. Nah, inilah yang kemudian yang menimbulkan hancurnya nilai mata uang yang memperberat beban ekonomi Indonesia di kala itu. 8 miliar gulden yang sudah beredar. Nah, kita lihat di sini bagaimana perubahannya akhirnya kepada BNI dan juga Bank Indonesia. Karena pasca proklamasi kemerdekaan, ini tepatnya di 19 Oktober 1945, Indonesia yang waktu itu masih berstatus sebagai negara serikat atau Republik Indonesia Serikat mendirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia.
di mana sebagai negara yang merdeka, Indonesia tidak memiliki sumber permodalan di kala itu, mengatur pengaturan sirkulasi keuangan dan juga penentu kebijakan moneter. Tindakan pemerintah dalam membersihkan negara dari pengaruh bekas penjajahan membuatnya menetapkan mata uang baru, yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI yang dikenal pada masa itu. Berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 1946 tertanggal 5 Juli 1946, yayasan itu lalu berubah menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI di sini, yang berfungsi sebagai bank sentral sekaligus bank umum, di mana tanggal 5 Juli 1946 itulah dikenal dan juga ditetapkan sebagai Bank Indonesia. Kemudian meski didirikan tahun 1946, sebenarnya izin membangun BNI ini sudah dikantongi sejak 19 September 1945 dengan modal Rp350.000, dan Rp350.000 ini adalah dikatakan masih pada uang Jepang. Nah, RM Margono Joyodikusumo ini mendirikan Bank Sentral Indonesia yang masih bernama BNI di kala itu. Ini adalah fotonya RM Margono Joyodikusumo selaku Presiden Direktur BNI pertama di kala itu. Nah, modal Rp350.000 ini diperoleh dari seorang dokter yang tertarik menceburkan diri ke dunia politik dan perekonomian Indonesia. Nah, mari kita lihat selanjutnya bagaimana perubahannya pada Bank Indonesia dan independensi Bank Indonesia. Nah, setelah melalui evolusi sejarah ini selama 46 tahun sejak berdirinya Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, akhirnya Bank Indonesia memperoleh status sebagai bank sentral yang independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tanggal 17 Mei 1999 yang kemudian dikukuhkan pula dalam amandemen Undang-Undang 1945. Status tersebut kemudian diperoleh pada masa reformasi setelah terjadinya badai dahsyat krisis ekonomi di Indonesia, apabila Anda ingat pada masa itu, dan ada perubahan tatanan politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, hankam, hukum, dan lain-lainnya. Perlu diakui bahwa perubahan ini telah menggugah wawasan dan pemahaman bahwa kedudukan, status, dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral selama 46 tahun di bawah Kementerian Keuangan ini mengandung banyak kelemahan. Adapun pokok-pokok perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 ini tentang Bank Indonesia antara lain berupa status Bank Indonesia, di sini status independennya sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam kedudukannya tersebut, Bank Indonesia memiliki kedudukan yang khusus dalam struktur keuangan. Independensi Bank Indonesia semenjak tahun 1999 tidak pernah dipertanyakan hingga saat ini di tahun 2020, di mana Badan Legislasi DPR RI menyusun RUU perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Apabila disetujui oleh Presiden dan juga DPR nantinya, maka akan ada Dewan Moneter yang menjadi pengawas dari Bank Indonesia, secara otomatis akan kemudian di sini membatasi independensi Bank Indonesia. Ini menjadi pertanyaan di ranah publik dan para ahli. Akankah independensi BI nantinya akan dihapuskan dan kembali lagi di bawah pemerintah?